apa? Warna teksnya itu merah dan font family-nya itu sans serif dan posisinya itu ada di tengah, katanya di tengah-tengah website ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan. Pertama-tama kita harus menambahkan apa? Menambahkan si dalam body-nya. Kita menampilkan apa tadi? Ada heading 1, misalnya kita tulis namanya hello ya, seperti ini. Lalu kita bikin lagi 2 di sini biar ada pembedanya ya. Heading 2 kita ya seperti ini. Nanti hasilnya akan sama ya, karena besar kecilnya aja yang satu heading 1 ya, satu heading 2. Nah, di sini kita coba memberikan rules secara apa? Secara internal, menggunakan CSS internal. Bagaimana caranya? Berarti kita panggil apanya anak-anak? Panggil apa? Ayo, panggil. Di sini masih ada kan orangnya? Masih ada anak-anak? Berarti kita panggil apa? Panggil apa? Ayo. Ini Ibu dipanggil H1-nya, Ibu. Ya, betul sekali Muhammad Irfan. Kita memanggil H1-nya biar apa? Biar tadi ya color text-nya itu menjadi warna merah katanya dengan font style sans serif. Nah, berarti di sini kan kita ketika membuat rules, kita memanggil selektornya dulu namanya ya. Selektor itu kita bisa memanggil melalui elemen HTML langsung atau melalui kelas atau ID-nya. Nah, di sini coba kita memanggil elemennya langsung, yaitu H1-nya. Ya, H1-nya kita masuk ke CSS ya ini. Lalu kita berikan rules-nya. Ya, rules-nya apa tadi? Katanya si warna teksnya itu mau warna merah gitu. Nah, di sini ada merah, red. Nah, ini kan ada pilihannya ya. Nah, lalu apalagi fontnya, font family-nya dia mau sans serif. Sans serif. Nah, sans serif ada di mana aja? Ada di sini gitu ya. Kalian bisa menentukannya. Nah, 2 ini ya dengan selektor heading 1 ya atau elemen heading 1 dengan value itu warna teksnya itu merah. Font family-nya atau font style-nya itu menggunakan sans serif ya. Penulisannya akan seperti ini. Nah, hasilnya nih kalau nggak percaya nih kalian lihat. Nah, hasilnya akan merah. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan ya, kalau di modulnya itu kita menambahkan teks line-nya menjadi center ya. Teks line-nya center itu kayak gimana? Coba diperhatikan ya. Di sini pakai teks. Nah, ini ada teks line. Teks line ini buat apa? Buat tulisan kalian yang ada di websitenya itu menjadi di tengah-tengah gitu ya, seperti di word center. Nah, seperti ini. Nanti hasilnya akan seperti apa? Nanti dia akan menengah dengan warna merah dengan font family sans serif gitu ya. Hasilnya akan seperti ini. Nah, bagaimana nih cara mengatur warna ya? Ternyata kok kita bisa menentukan thread ya di sini ya. Ternyata itu ada apa namanya? Daftar warna tersendiri loh anak-anak. Kalau kalian suka main ke Wetry School ya, di sini ada. Coba kita lihat kira-kira kalau yang berhubungan dengan warna kata kuncinya apa? Kita tulis color. Color apa di sini? Oh, ternyata ada color picker, ada color color reference, ada HTML color, CSS color. Ini bisa kita gunakan ya, misalnya di sini. HTML color misalnya sama aja sih. Nah, nanti kita ketemu nih sama library-nya. Jadi nggak mesti dihafal ya. Si value-nya itu ada apa aja di dalam color gitu ya. Di property color itu ada apa aja. Ternyata di sini bisa. Jadi penulisan kode warna itu bisa kita tentukan dari color names-nya.
ya nama warnanya itu apa, atau menggunakan yang namanya color value. Nah, menggunakan nilai tertentu. Ya, ada dua macam ternyata untuk menentukan warna dalam CSS ataupun HTML. Kita bisa menggunakan color name saja, tapi color name itu cuma hanya ada beberapa. Ada HTML support 140 standar color name. Nah, di sini ini bisa menjadi acuan kita. Kita mau menggunakan warna apa yang sudah jelas-jelas ada gitu di CSS dan HTML-nya. Ya, seperti ini. Nah, banyak nih 149. Silahkan aja kalau mau menghafalnya ya, biar pinter. Nah, tapi di sini selain misalnya nih kita mau warna apa? Kalian pengen warna apa di sini? Coba kita coba nih biar kalian percaya. Kita coba kalau ini itu bisa loh sebenarnya dipakai. Warna apa coba? Request. Warna Warna apa? toska Bu. K ini ya. Turquoise ini. Iya Bu, Wah, itu sama yang keren. atasnya kayaknya cakep disatuin. Cakep deh kayak kamu ya. Nah, kita coba Makasih Bu. ganti ya di sini. Nah, berubah nggak kira-kira nih? Nah, berubah gitu ya. Jadi memang walaupun kita nggak memanggil CSS-nya secara online, ternyata dia masuk ke dalam HTML dan CSS-nya langsung ya. Memang sudah ada sudah terdaftar ya secara umumnya seperti itu. Jadi kita bisa panggil aja. Misalnya nih ya, misalnya di sini kita coba di sana try it yourself. Jadi kita bisa langsung kita coba aja. Nah, di sini kan ada tomato. Ini jadinya warnanya kayak gini. Misalnya kita warnanya red ya. Jadi kita rubah warnanya red. Nah, nanti dia akan berubah juga. Biaran aja nanti berubahnya warna merah. Tapi jangan coba-coba kalau mau pakai bahasa Sunda, misalnya apa, warna apa hidung misalnya. Nah, di sini nggak bisa anak-anak. Jadi dia memang nggak terdaftar si warna hidung ini. Kecuali kalau kalian yang udah maksudnya udah jadi bagian dari developer CSS-nya ya pengembangan bisa gitu ya terobosan terbaru menggunakan value dengan bahasa Sunda gitu ya. Memang ini udah standarnya seperti ini ya, kita terima saja. Yang ada itu ada 140 warna. Nah, kalau mau yang lebih custom lagi, nah ternyata kita masih bisa. Tadi berdasarkan color names-nya, ternyata kita juga bisa menggunakan color value-nya dengan menggunakan apa? Dengan beberapa kode, style kode tertentu, bisa menggunakan RGB, format RGB, atau format hexa, atau format HSL ini ya pakai persentase. Lihatnya seperti apa? Kalau ibu sih biasanya melihatnya itu pakai coba kalau di Canva mungkin ada ya. Tapi kalau di Photoshop itu ada, iya jelas ada gitu ya di Photoshop yang standar untuk tools grafis aja. Coba kalian lihat di situ ada color palette-nya atau di Canva ya. Coba sepertinya ada. Kalau RGB itu ada di Canva kode-kode RGB-nya. Jadi dengan kita menggunakan color value ini kita bisa mendeteksi atau bisa memilih warna yang lebih custom. Misalnya kalian menemukan sebuah color palette tertentu, tapi kalian nggak tahu tuh nama kodenya apa. Jadi kalian tinggal eyedrop aja gitu kan. Misalnya contohnya seperti ini sederhananya. Nah, di sini kan ada warnanya ya. Nah, di sini kita pilih warna misalnya di sini. Baru kan? Nah, di sini ada warna apa ya? Nah, misalnya mau warna hijau. Hijaunya pengen hijau ini, Bu. Udah tinggal screenshot aja. Lalu kita pastekan di sini. Ya, paste.
Oke. Saya pernah belajar ya pasti. Mungkin bisa. Ya, nggak bisa dipaste. Screenshot. Paste. Oh, ini bisa nih, tinggal kita itu aja. Pilih warnanya pengen hijau ini. Nah, hijau ini nanti kelihatan kodenya apa sih. Nah, ini bisa pakai HSL. Nah, di sini ada nih persentasenya 98%. H-nya sekian, L-nya sekian. Nah, ini bisa kalian gunakan. Lalu RGB, kalau RGB berarti kodenya ini 4170109. Nah, coba aja ya. Formatnya seperti itu, penulisannya itu seperti ini ya. Jadi ikuti saja kodenya RGBA. Nah, RGBA, RGB. A-nya mana ya? A-nya mungkin nanti kalian kulik-kulik aja yang di sini. Nah, tapi kalau ibu mah yang lebih sederhananya ini aja, hexa. Hexa ini yang lebih simpel. Kita copy paste nih ya. Kira-kira sama nggak hijau? Kita copy paste di sini. Colornya kita pakai hexa aja. Kita pakai hexa. Lalu kita pastekan. Nah, kira-kira hijaunya sama. Nah, sepertinya sama hijaunya ya. Jadi sama persis gitu. Kalau mau yang lebih detail, kita jangan menggunakan nama tapi menggunakan kode ya. Seperti itu untuk warna dan untuk apapun itu ya, value yang ada di properti CSS bisa kalian telusuri, cari sendiri ya, tidak perlu dihafal. Lalu kita balik lagi ke sini ya. Tadi kan udah warna. Nah, di sini ada kelas dan ID. Nah, selain selektor elemen HTML itu sendiri, kita juga bisa memanggil kelas dan ID ya. Kelas ID biasanya dibilang sebagai penanda pada HTML. Maksudnya penanda di sini adalah elemen-elemen HTML dapat diberi tanda dengan kelas atau ID agar dapat memanipulasi menggunakan CSS ataupun JavaScript-nya gitu ya. Jadi di sini perbedaannya apa CSS dengan ID ini ya? Katanya CSS ID ini hampir sama ya, tapi secara penulisannya kalau kelas itu kita memanggilnya di nama awal kelas itu menggunakan titik, kalau di ID kita menggunakan crash atau menggunakan tanda pagar di depan ID-nya ya, perbedaannya di situ. Namun ada lagi perbedaannya, kalau ID itu katanya ya. Nah, ini ada 4 kontainer ya, di sini ada 1 2, kan kemarin kita udah sepakat div itu kita sebutnya sebagai kontainer, sebagai wadah-wadah kotak-kotak tertentu ya, dengan rules CSS tertentu. Nah, ada 4. Ketiga kontainer ini dia menggunakan kelas yang sama karena ternyata katanya dengan kita memanggil kelas, kita itu bisa menggunakan bisa kita gunakan untuk beberapa elemen gitu ya. Di sini kan ada 3 elemen ya, 3 kontainer, 3 elemen, 1, 2, 3. Ini terus-terusan bisa kita panggil ya dengan nama kelas yang sama ya. Coba lihat sini, nama kelas yang sama. Tapi kalau ID katanya dia itu dipanggil cuma untuk 1 kontainer atau 1 elemen saja gitu. Perbedaannya seperti itu. Jadi intinya kelas itu bisa lebih umum, bisa digunakan untuk beberapa kali. Kalau ID itu digunakan untuk 1 kali kontainer atau 1 kali elemen saja. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Coba kita latihan sama-sama membuat tadi 4 kontainer atau 4 elemen ya. Di sini ada kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4. Kotak 1, 2, 3 sama kelasnya, menggunakan kelas ini. Kalau kotak keempat menggunakan kelas yang berbeda. Coba nanti kalian terlihat itu perbedaannya seperti apa. Ya. Di sini misalnya kita coba membuat satu lagi, ada kelas, nama kelasnya itu kotak dengan properti tertentu. Kita tambahkan paddingnya
10 pixel mungkin. Lalu apalagi kita tambahkan lebar, color, margin. Width-nya ya misalnya 500 pixel. Color-nya ya, color ini berarti warna teks font-nya ya. Warna teks fontnya, color-nya berarti apa tadi, putih ya. Ya. Kalau menuliskan kode hexa bisa menggunakan 3 digit ataupun 6 digit. Kalau sederhana seperti ini cukup 3. Color, backgroundnya ya, backgroundnya apa, orange misalnya, pakai seperti ini ya. Coba ada lagi background, marginnya 10 pixel. Ini tadi 100 ya, marginnya 10 pixel. Nah di sini bikin, kalau tadi itu kelas, kita menambahkan ID. Kalau ID tandanya itu crash atau ada tanda pagarnya dengan nama yang sama, tetapi dia akan berbeda ya. Karena satu kelas satu ID. Di sini ada lebar, color, background, padding. Bisa kita. Nah ingat pada saat menuliskan properti, baiknya di enter seperti ini ya, biar terbaca dengan baik gitu. Misalnya mungkin ini kita kasih warnanya putih, warna backgroundnya itu jadi blue. Dulu perbedaannya seperti itu. Ya perbedaannya cuma warna aja dulu. Nah di sini nanti kita panggil nih. Ya kita bikin apa tadi, 4 kontainer div. Ya, div di sini, di dalam div kita memanggil kelas nama kelasnya itu kotak ya, kotak, jangan lupa ditulis seperti ini. Lalu kita kasih nama di sininya kotak 1, bikin aja 4 seperti ini. Lalu di sini ada kotak 2, kotak 3, kotak 4. Nah, kalau kotak 4 nggak pakai kelas, tapi tadi pakai ID. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini ya, berbeda. Ya, intinya kalau kelas itu digunakan untuk beberapa kontainer atau beberapa elemen. Kalau ID katanya bisa dipakai untuk satu kontainer atau elemen saja. Ya. Coba dicobakan anak-anak, nanti kalian akan terlihat perbedaannya seperti apa. Ya, itu tadi untuk ID dan kelas. Nah, ini ada lagi yang namanya simbol. Oh, ternyata HTML itu ada berbagai macam simbol dan icon ya, nggak cuma simbol, icon dan lebih dari ini, banyak sekali ya. Nah, penulisan icon itu kita cukup memasukkan misalnya ini, memasukkan simbol panah atau apa, misalnya kita ini yang udah ada ya, seperti ini kita coba, atau kita coba kasih nah, hasilnya akan seperti ini, kasih paragraf, enter. Nah ya, ini kode ini untuk menampilkan si panahnya. Atau kalau kalian mau lebih custom, katanya sih, untuk membuat simbol HTML kita bisa menggunakan kode yang berbentuk number atau entity ya, number atau entity. Jadi kita bisa mengambil salah satu dari sini aja, misalnya ini ya, segitiga, pakai yang number, misalnya kita masukkan ke sini number. Nah nanti hasilnya seperti apa, nah bentuknya segitiga ya, atau menggunakan yang entity, sama aja ya, salah satu saja. Nah hasilnya akan sama ya, sama persis ya. Nah di sini Bu, terus gimana buat tahu? Nah kita cari lagi di sini, cari aja kata kuncinya simbol. Nah, nanti akan keluar pilihan. Oh, ternyata di sini ada namanya HTML simbol. Nah, cari aja di sini. Lalu kita tahu ini ada library-nya apa aja sih. Ini full map reference.
ada juga full Greek reference ya, atau dan lain-lain reference lainnya kita bisa lihat di sini yang ada pada yang sudah terdaftar di HTML. Atau kalau misalnya nggak ada nih, biasanya ada yang namanya icon Facebook, misalnya icon Facebook misalnya. Ya. Oke, sebentar ya anak-anak ya. Ini ada panggilan kelamin. Oke, tadi sampai mana? Sampai icon. Nah, ini ada how to create social media button atau apa, nanti kalian tinggal gunakan saja. Oh, ini ada Facebook icon atau apa gitu ya, bisa kalian cari. Atau biasanya ada beberapa daftar platform yang mereka itu memang menyediakan berbagai macam simbol ataupun icon yang lebih custom. Nah, seperti ini bisa kita gunakan. Ini icon ya. Nah, misalnya iconnya apa? Namanya ini aja, kita tuliskan nanti seperti ini ya, gitu ya. Nanti di sini dia memberikan apa? Memberikan CSS-nya ya. Jadi ketika kita mengambil icon yang ada, yang tersedia, biasanya mereka juga akan memberikan apa ini nyebutnya, file CSS online-nya ya yang sudah ini, lalu kita masukkan ke dalam si website kita untuk bisa terbaca nantinya gitu ya. Jadi dia ini lebih custom lagi ya, kita bisa menggunakan ini, memasukkan link ini dulu ya ke head-nya, baru kita panggil ya si nama kelasnya. Nama kelas ini sudah terdaftar, sudah ada di dalam sini gitu ya anak-anaknya. Jadi nggak usah bikin lagi, kita bisa langsung pakai aja gitu ya, pakai yang sudah ada. Jadi seperti itu. Jadi banyak sekali aset-aset yang bisa kalian gunakan ya, tinggal kalian mendaftarkannya saja atau menggunakannya saja, melingkannya saja gitu ya. Jadi sudah icon kita sepertinya udah, nanti kalian tinggal coba lagi ya. Nah, kalau ini kan icon ya, icon yang sudah simbol yang sudah ada, yang ada gitu. Jadi nggak mesti gambar kalian bikin gitu ya. Semuanya itu sudah ada, bisa kalian gunakan untuk mempercepat atau meminimalis kode kalian, mempercepat loading juga gitu ya. Nah, di sini kita masuk lagi ke CSS. Katanya website yang hanya menggunakan HTML akan terlihat berantakan tanpa adanya CSS atau cascading style sheet ya, merupakan adalah berperan untuk memberikan baju atau memberikan skin pada sebuah website yang digunakan untuk mengatur visualisasi berkas yang ditulis pada HTML. Pada pertemuan ini kita akan belajar mengenai CSS. Di sini CSS itu bukan sebuah bahasa pemrograman karena di dalamnya tidak terdapat logika dan tidak dapat membuat sebuah variabel. CSS merupakan sebuah declarative language yang digunakan untuk mendeklarasikan suatu nilai yang nantinya digunakan untuk mengatur seperti apa sebuah elemen HTML ditampilkan pada browser. Ya. Katanya CSS saat ini sudah berkembang sampai CSS versi 3 yang ada. Jadi sudah canggih tuh CSS-nya gitu ya.
Nah, di sini katanya ini seperti yang minggu yang kemarin ya, Ibu pernah bahas dalam penulisan elemen div atau span gitu ya, yang tidak akan mengubah apapun. Itu karena kita belum memasukkan sebuah styling pada elemennya atau belum memanggil kelas atau memanggil ID-nya gitu ya. Jadi karena div ini berupa kontainer ya, wadah yang tidak terlihat yang harusnya kita panggil nama kelas dan ID-nya di rules CSS-nya, lalu dia akan tampil dengan perintah tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan antara struktur dokumen HTML dengan sebuah style sheet atau CSS. Ya. Nah, untuk rules penulisannya ya, sebuah style sheet dibuat terdiri dari satu atau lebih aturan styling, biasanya disebut dengan rules atau rule sheet, yang mendeskripsikan bagaimana sebuah elemen atau sebuah kelompok elemen ditampilkan dalam jendela browsernya. Nah, contohnya seperti ini anak-anak, sederhananya. Rules, apa yang disebut dengan rules? Ada yang tahu di sini? Rules, bisa menjelaskan dari gambar ini apa yang disebut dengan rules? Halo? Ada yang tahu? Anak-anak? Tidak ada. Nah, di sini dalam penggunaan CSS terdapat dua bagian dalam sebuah rules. Yang pertama itu ada yang namanya selektor. Nih, ini selektor nih ya, lihat nih. Kursornya ini selektor. Ini deklarasi atau declaration. Ya, sebenarnya kita itu HTML CSS itu cuma menghafal penulisan ininya aja kok ya. Yang pertama itu selektor, yang kedua itu declaration ya. Nah, selektor, gabungan selektor dan declaration ini yang disebut dengan rules ya, rules yang ada di CSS gitu ya. Ini selektornya, ini declaration. Nah, selektor itu terbagi yang bisa kita gunakan itu ada 3. Yang pertama, selektor elemen HTML secara langsung. Contohnya kita langsung memanggil si heading 1 atau paragraf. Yang kedua, kita bisa memanggil kelas dengan nama titik dan nama kelasnya apa. Yang ketiga, kita bisa memanggil ID langsung. Crash, nama ID. Jadi ada 3 selektor utama yang bisa dipanggil dalam CSS ya. Anak-anak coba diingat, nanti Ibu tanya. Lalu setelah selektor ada namanya declaration. Declaration ini terdiri dari property dan value. Dengan penulisan ada kuring kurawalnya yang terbuka, lalu ada propertinya, titik 2 dan nilai propertinya atau value-nya, lalu titik koma kurung kurawal tertutup. Ini aja yang perlu dihafal ya, sebenarnya ini saja gitu ya. Jadi kalau ditanya, Bu, apa aja sih properti yang ada di CSS? Apa aja value-nya? Bu, apa aja sih atribut yang ada di HTML? Itu sebenarnya nggak mesti dihafal. Cukup kalian tahu rumusan secara umumnya, nanti kalian mengeksplor sendiri apa yang kalian butuhkan, tinggal dicari. Properti apa, value-nya apa, tinggal dicari. Kalau di Dreamweaver itu sudah lengkap, di Waitress School juga sudah lengkap. Jadi kita balik lagi tadi, rules adalah apa tadi anak-anak? Rules ayo. Halo, masih terdengar suara Ibu? Kok ini udah pada sholat Jumat atau gimana nih? Belum Ibu. Kirain udah buka puasa. Belum Bu, masih lama. Oh iya, selamat. Rule tuh itu bukan Ya. sih penataan si itunya Bu. Aturan. Iya, gimana? Kan tadi tuh ada selektor Ya. sama Ya. ada properti, terus rules tuh dalam konteks CSS ya Bu. Ya. Itu penataan itunya bukan sih penataan yang bakal diterapin di elemen
yang dipilih selektor bukan. Jadi gimana? Ya, jadi ya, oke. Jadi rules itu ini ya, gabungan antara selector dan declaration gitu. Ini rules. Jadi rulesnya gimana? Dalam kalimat ini, CSS ini, rulesnya adalah heading 1 dipanggil dengan propertinya color. Ya, color ini maksudnya warna teksnya itu warna teksnya, propertinya apa, dengan value-nya itu green atau hijau gitu ya. Jadi rules-nya heading diperintahkan warna teksnya itu berwarna hijau gitu ya, maksudnya ya, itu yang disebut dengan rules ya. Jadi satu kalimat ini disebut dengan rules ya, gabungan antara selector dan declaration. Jadi deklarasi ada yang namanya property, ada yang namanya value. Bisa dipahami sampai sini anak-anak? Bisa? Insya Allah bisa. Aduh, lemas banget ini ya. Iya Bu, aduh. Nah, di sini kalau properti itu bebas aja ya. Dalam satu selector kita bisa menggunakan banyak properti ya, apapun itu. Kalau di sini propertinya ada multi declaration, ada 2 ya, ada banyak ya, ada font size. Jadi dia memerintahkan apa di sini? Siapa yang bisa bacanya? Apa rulesnya di sini? Yang lain? Halo? Nah, ini benar-benar ya, minggu depan kita kuis ya. Ayo. Ibu bentar ulang. Selektornya itu Ibu paragraf, terus font size-nya small, jadi fontnya kecil, sama mark family-nya sans serif. Ya, berterima kasih sama Rizky ya, biar dia cepet-cepet jawab biar nggak ada kuis ya. Di sini benar tadi ya, katanya paragraf selektornya memerintahkan si paragraf ini biar si ukuran fontnya itu kecil dengan font style-nya atau font family-nya itu sans serif ya. Itu rulesnya kurang lebih seperti itu ya anak-anak ya, pasti sudah bisa cukup dipahami ya. Pasti ada selektor pada contoh di atas, heading 1 dan paragraf digunakan sebagai selektor. Selektor dipanggil berdasarkan tipe elemen HTML-nya. Ini merupakan teknik dasar dari pemanggilan selektor. Properti dan nilainya yang terdapat pada declaration atau declaration block akan diterapkan pada seluruh elemen heading 1 dan juga paragraf yang ada pada dokumen HTML. Jadi ketika kita memanggil selektor elemen HTML tertentu, dia akan rulesnya itu akan berlaku untuk semua ya, untuk semua. Misalnya untuk heading 1, yang heading 1 nanti rulesnya akan seperti ini perintahnya gitu ya. Jadi itu kekurangan dari ketika kita memanggil elemen HTML langsung. Jadi langsung memanggil body. Nanti semua body itu nanti rulesnya akan seperti itu. Misalnya warnanya green, warnanya nanti hijau semua di heading 1. Di paragraf nanti fontnya nanti sans serif semua ya. Itu kekurangannya, sehingga dia nanti tidak akan spesifik gitu ya. Itu hati-hati, sehingga kita membutuhkan yang namanya kelas dan ID untuk bisa memberikan perintah yang lebih spesifik untuk elemen tertentu saja gitu ya. Jadi ada kalanya kita menggunakan selektor HTML langsung, ada kalanya kita memanggil selektor kelas atau ID. Jadi selektor tadi ada berapa macam anak-anak? Ada berapa macam? Kalau enggak kuis nih. Ada berapa macam tadi? Lalu selektor ini loh, ini masih hangat nih, kalau dipegang ini masih hangat nih, bala-bala. Ada selektor tadi ada berapa macam? 3 Bu, ya betul sekali 3. Bisa elemen HTML, bisa kelas sama ID, pintar ya, jadi listnya.
Declaration, deklarasi terdiri dari pasangan properti dan nilainya. Kita bisa menetapkan lebih dari satu deklarasi pada satu rules, katanya. Contohnya seperti pada selektor paragraf di atas, kita menetapkan lebih dari satu deklarasi pada declaration block ya. Jadi katanya ini lebih dari satu, ini satu, dua, ada multi declaration di sini. Jadi bisa banyak ya deklarasi yang kita gunakan. Karena CS sedang membaca spasi seperti pada bahasa pemrograman pada umumnya, sebaiknya penulisan deklarasi selalu diawali dengan garis baru. Maksudnya dipisah-pisah ketika ngoding tuh dipisah-pisah kayak gini loh, enter biar apa? Biar selain estetik enak dilihat gitu, biar bikin pusing ya, tujuannya seperti itu ya. Biasanya yang suka dengan keindahan pasti mengcodingnya itu rapi gitu ya, biasanya seperti itu. Apalagi di sini ada, karena ini udah oke. Nah, di sini kan walaupun CSS tidak memperhatikan spasi untuk satuan nilai seperti pixel, m dan lainnya harus dituliskan tanpa spasi pada nilainya. Jadi ketika memasukkan satuan, baiknya jangan diberikan spasi biar bisa terbaca bahwa itu adalah satuan sebuah angka. Ya. Jika tidak dispasi, kalau dispasi dia tidak akan terbaca. Nah, ini tadi ada yang namanya CSS eksternal, ada internal ya, versi eksternal, ada internal seperti ini, lalu ada inline dynamic, biasanya di HTML-nya ada atribut style ya, dengan penulisan seperti ini, atribut style ya. Ada commenting in style juga sama seperti HTML kemarin ya. Memang agak sedikit berbeda penulisannya. Ini komen untuk si desainer pengembangnya aja untuk catatan mereka. Kalian bisa menuliskan catatan apapun, nanti tidak akan terlihat pada saat ditulis. Nah, ini katanya ada apa nih, coba sebuah styling pada beberapa HTML yang ada pada latihan ini. Kan tipe font sans serif sebagai font yang digunakan pada seluruh elemen yang ada di dalam lambat. Silakan buka bekas CSS yang sudah kita buat pada text editor dan tuliskan kode ya, disuruh latihan seperti ini. Nah, di sini anak-anak katanya kita tetapkan juga warna text pada setiap elemen yang digunakan pada HTML dengan korespondensi seperti itu. Nah, katanya ini ketika ini kalau misalnya urusnya sama, sebenarnya bisa satu aja gitu ya, ini tambahin buat dicampur. Ini maksudnya karena kita lanjut aja ke sini ya, namanya dan jadi style elemen sifat dari teks artinya dapat mengawasi properti tertentu pada elemen yang ada di dalamnya. Contohnya di sini misalnya kita memberikan masukkan rules pada body, nanti seperti ini body dia ditulis konformalisasi dari semuanya atau yang kehidupan ya akan memberikan perintah seperti ini. Kalau memang urusnya seperti itu nggak apa-apa, kalau berbeda kata bisa sama orangnya. Nah di sini kan katanya ketika menuliskan sebuah blueprint yang sama, sebenarnya bisa biasa aja ya. Contoh gagalnya seperti ini kan heading 2 dikasih warna teksnya abu-abu, heading 3 dikasih warna teksnya abu-abu, sama kayak gitu. Ada yang dikris, ada yang gagal, itu sebenarnya sama aja ya, sama semua. Tapi kita bisa tulisnya heading 2, heading 3, warna teksnya itu warna abu-abu. Itu bisa kita rindarin aja seperti itu, tidak bisa menambah
ini juga bisa gabung bisa menggunakan selektor elemen langsung, menggunakan selektor kelas atau bisa gabung dengan rumus yang sama. Ya. Ini juga kelebihan si CSS ini domainnya itu terbaca secara ngalir ya. Kayak gini ngalir ya. Maksudnya gimana? Yaitu akan membaca sesuatu yang akhir ya. Misalnya ini harus untuk elemen paragraf. Namun di sini ada dua gitu. Misalnya yang warna merah, yang warna biru gitu. Nah ini yang paling terbaca, yang terakhir yang nggak bisa blend dari warna muda, tapi yang jelas itu adalah yang terakhir ya. Ini disebut. Namun ketika kita ingin memberikan warna cadangan ketika diakses nanti dia warnanya kalau merah biru tapi mau ditambahin warna biru bisa caranya seperti memberikan tanda di bottom. Jadi ketika memberikan ruas paragrafnya warna yang paling utama itu yang warna adalah warna merah. Nah ini diberikan tanda import ya seperti itu caranya untuk memprioritaskan sebuah ruas tertentu ya. Oke. Anak-anak ini merah gitu ya. Seperti itulah untuk pengenalan CSS-nya. Sampai sini bisa dimengerti nggak anak-anak? Oke. Sebenarnya hari ini kita itu ada latihan praktek yang membuat form ya. Ya. Nah, anak-anak di sini sebenarnya ada latihan praktek kalian membuat form dengan menerapkan menghubungkannya dengan tools CSS sederhana. Di sini mungkin kita latihannya secara asinkronus saja ya. Silakan hari ini masih ada waktu kalian mempraktekkan membuat form. Jadi di sini ada form ya tadi ada form di sini. Kalian menerapkan form dan menerapkan CSS yang sederhana gitu ya, misalnya menambahkan warna teksnya, warna bordernya, radiusnya atau seperti apa di bagian yang menarik ya nanti dikumpulkan di Google Classroom. Kemudian ya misalnya masih bingungan untuk atribut formnya, kalian bisa lihat di Webris tool ya, itu nanti ada atribut apa aja, contoh itu nanti kalian terapkan saja dan dikumpulkan dalam bentuk PDF di Classroom. Oke anak-anak bisa dipahami? Bisa Bu. Oke, yang lainnya bagaimana? Kalau nggak bisa kita tulis aja. Bisa. Oke. Bisa semuanya. Oke, kalau bisa. Oke, terima kasih banyak. Dipertahankan puasanya sampai sore ya. Semoga lancar. Ibu akhiri saja. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ibu butuh screenshot itunya ya. Screenshot perkuliahannya. Minta tolong